Coba deh kita lihat zaman sekarang. Semuanya serba digital kan? Nah, di era ini, anak muda itu udah bukan lagi sekedar jadi pengguna teknologi aja loh. Mereka justru telah menjadi motor penggerak utama ekonomi. Lewat kreativitas, inovasi, dan pastinya teknologi digital, generasi muda sekarang memegang peran yang super besar dalam membangun masa depan ekonomi kita semua. Yap, bener banget. Pertanyaannya tuh udah geser. Bukan lagi apa yang bisa kita konsumsi atau enaknya nonton apa ya, tapi lebih ke apa yang bisa kita ciptakan. Ini adalah perubahan cara berpikir yang paling mendasar. Nah, di sini kita bakal kupas tuntas gimana peran ini berubah dari yang tadinya pasif sekarang jadi super aktif. Oke, biar lebih kebayang, yuk kita bedah lebih dalam lagi. Soalnya, untuk benar-benar ngerti peran anak muda, kita mesti paham dulu nih panggung tempat mereka beraksi, yaitu lanskap ekonomi digital yang serba baru ini. Jadi, apa sih sebenarnya ekonomi digital itu? Gampangnya gini deh, ini tuh semua kegiatan ekonomi yang numpang di atas teknologi digital. Mulai dari internet yang kita pakai setiap hari, aplikasi di HP kita, sampai semua platform online yang menghubungkan kita. Contohnya, wah, ada di mana-mana, di sekitar kita banget. Pas kamu belanja online, bayar kopi pakai dompet digital, pesan ojek online, atau bahkan pas lagi nonton konten kayak gini sekarang, nah, kamu itu adalah bagian dari ekonomi digital. Inilah yang bikin semuanya jadi super cepat, gampang, dan bisa nyambung ke seluruh dunia. Sekarang coba kita kerucutkan lagi ya. Di dalam dunia ekonomi digital yang luas itu, ada satu sektor yang seru banget, namanya industri kreatif digital. Disinilah tempatnya kreativitas, ide-ide cemerlang, dan inovasi diubah jadi produk yang bernilai, pastinya dengan bantuan teknologi. Dan cakupannya itu luas banget loh, mulai dari desain aplikasi yang bikin kita betah scroll, film animasi yang bikin kita takjub, konten yang kita nikmati setiap hari, sampai game yang bikin kita lupa waktu. Ini bukan lagi sekedar hiburan loh, tapi udah jadi sumber pemasukan raksasa dan membuka jutaan lapangan kerja baru. Oke, panggungnya udah kita pahami. Sekarang kita masuk ke bintang utamanya nih. Apa aja sih peran-peran spesifik yang dimainkan oleh anak muda di dalam ekonomi yang serba baru ini? Setidaknya ada 5 peran kunci yang kelihatan banget. Pertama, sebagai inovator, mereka ini otaknya yang ada di balik aplikasi dan startup yang mengubah cara kita hidup. Kedua, sebagai pelaku usaha, mereka bukan lagi cari kerja, tapi menciptakan lapangan kerja. Ketiga, sebagai kreator konten, mereka ini para pencerita di zaman modern. Keempat, mereka adalah penggerak digital yang bantu bisnis-bisnis kecil buat bisa jualan online. Dan yang terakhir, sebagai agen perubahan, mereka memperkenalkan budaya kita ke panggung dunia lewat karya-karya digital mereka. Ngomongin teori doang kayaknya kurang afdol ya. Yuk kita lihat contoh-contoh nyata dari anak-anak muda yang udah beneran bergerak dan bikin gebrakan. Lihat deh betapa beragamnya jalan sukses di era ini. Kita ngomongin soal pendiri startup yang solusinya dipakai jutaan orang, kreator konten yang membangun kerajaan medianya dari kamar mereka, desainer grafis lepas yang karyanya mendunia, sampai atlet e-sports yang mengharumkan nama bangsa. Ini bukti nyata kalau peluang itu ada di mana-mana, gak cuma terbatas di satu jalur aja. Dan ini dia poin krusialnya. Di dunia digital, usia muda yang identik dengan kemampuan adaptasi super cepat dan pemahaman yang natural terhadap teknologi itu justru jadi sebuah keunggulan, jadi kekuatan buat bersaing. Tentu aja perjalanannya nggak selalu mulus kayak jalan tol. Pasti ada tantangan yang harus dihadapi. Tapi yang paling penting adalah setiap tantangan itu pasti punya solusi yang bisa kita kerjakan. Merasa skill digital kamu kurang? Jangan khawatir, sekarang ada banyak banget kursus online dari yang gratis sampai berbayar. Persaingan terasa ketat? Nah, justru ini saatnya buat kolaborasi dan bangun jaringan. Merasa cuma jadi konsumen? Yuk, ubah pola pikir itu. Manfaatkan internet buat hal produktif dan bangun etos kerja yang kuat. Setiap tantangan ini bisa banget diatasi kok. Sekarang kita sampai di bagian kesimpulan. Semua yang kita bahas tadi itu sebenarnya mengerucut pada satu gagasan yang sangat penting tentang masa depan kita. Jadi, ini dia intinya. Generasi muda itu bukan cuma berpartisipasi, tapi kalian adalah fondasinya. Kreativitas kamu, kemampuan teknologi kamu, dan semangat inovasi kamu, itu semua adalah aset paling berharga bagi kemajuan ekonomi bangsa kita di masa depan. Pada akhirnya, pembahasan ini kembali lagi ke kamu. Setelah melihat semua peluangnya, perannya, dan solusinya, pertanyaan terakhir bukanlah apa yang akan terjadi, melainkan karya apa yang akan kamu buat. Yuk, manfaatkan teknologi bukan cuma buat hiburan,
tapi untuk berkarya, berinovasi, dan memberi dampak.